Memasuki momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah dan DPR RI terus mengevaluasi capaian pembangunan nasional termasuk pada sektor pangan. Mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kedaulatan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada pidato kenegaraan sidang tahunan MPR RI bersama dengan DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mencapai swasembada pada 8 komoditas pangan, yakni beras, gula konsumsi, cabai besar, daging ayam, cabai rawit, telur ayam, jagung, hingga bawang merah. Kondisi pangan nasional saat ini dinilai berada dalam keadaan aman. Bahkan, Indonesia diyakini memiliki kemampuan hadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk ancaman El Nino dengan intensitas tinggi. Swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya yang paling dahsyat. Meski capaian program swasembada pangan tersebut mendapat penilaian positif dari DPR RI, pemerintah diharapkan terus melakukan reformasi tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berdampak pada kesejahteraan petani serta petambak. Penyederhanaan distribusi dan subsidi pupuk harus dilakukan dengan transparan dan tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Secara keseluruhan kebijakan pemerintah baik di sektor pertanian, kelautan perikanan maupun kehutanan secara keseluruhan ya udah on the right track, udah bagus ya. Walaupun memang PR-nya masih segudang, kita masih impor gandum 100%, harusnya kita switch atau pindah ke sagu karena sagu itu jauh lebih baik dari gandum. Kemudian kita pun harus segera swasembada kedelai, 85% kedelai kita diimpor dari Amerika Serikat ya, kemudian bawang putih juga mengerikan, hampir 90% impor. Tentu subsidi, kita memastikan subsidi kepada petani, kepada nelayan itu tidak berkurang karena itu akan menggulirkan perekonomian nasional, dan kita dorong juga kekuatan Bulog, peraturan-peraturan itu bisa semakin memperkuat posisi Bulog. Ya, selamatkan pangan, kedaulatan pangan harus semakin kita wujudkan. Ya, dengan kemandirian pangan, negara kita bisa semakin merdeka. Capaian pembangunan, termasuk sektor pangan, harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu, fungsi pengawasan DPR RI akan terus diarahkan dalam memastikan kinerja pemerintah sehingga dapat menghasilkan perbaikan kesejahteraan rakyat, termasuk capaian swasembada yang harus tercermin dalam APBN tahun 2027. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Arah APBN 2027 pun menjadi momentum untuk memastikan capaian tersebut berlanjut, sekaligus menjawab pekerjaan rumah pada komoditas yang masih bergantung pada impor. Dengan begitu, kinerja pemerintah tidak hanya tercatat sebagai capaian statistik, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik.